Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Bokung Raya rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah yang sampai dengan pagi hari ini Ramadan kedua, kita semua masih diberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita bisa memulai kegiatan di hari ini dengan sama-sama menyungkurkan wajah kita yang sangat kita muliakan di hadapan Allah Rabbul Alamin guna menunaikan ibadah salat subuh, teriring permohonan dan juga doa kepadanya semoga Allah berkenan mencatat jerih payah kita ini sebagai amal saleh kita, dan Allah berikan balasan dengan yang jauh lebih baik minat dunia ilal akhirah. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, pemberi syafaatul uzma kepada umatnya, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan pula kepada segenap keluarga beliau, para sahabatnya, umatnya yang senantiasa berupaya mempelajari, kemudian menjaga ataupun nguri-uri dan mengamalkan serta mendakwahkan sesuai dengan kemampuan pribadi. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam banyak hadisnya, Rasulullah SAW sering memberikan perumpamaan. Contohnya Allah di dalam surat Al-Jum'ah mengatakan, Masalul ladzina hummilut tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang, yaitu maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang dibebankan kepada mereka Alkitab, yaitu Taurat, namun mereka tidaklah membawanya, menjaganya, mengamalkannya, mempelajarinya dengan sebenar-benarnya. Maka mereka ini seperti himar, yaitu keledai yang membawa kitab yang sangat banyak, kitab yang tebal-tebal. Atau kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya mengumpamakan, Masalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil mis wa nafihil kir. Perumpamaan sahabat yang baik dan sahabat yang buruk itu seperti perumpamaan penjual minyak kasturi dan tukang pandai besi. Intinya begitu banyak perumpamaan-perumpamaan yang diberikan. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk takribul faham, agar kita bisa lebih dekat untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasul-Nya. Nah, di pagi hari ini saya juga ingin memberikan perumpamaan, yaitu antara bulan Ramadan dengan Al-Maidah. Dengan Al-Maidah yaitu hidangan-hidangan. Suatu ketika boleh jadi panjenengan
berada di sebuah ruangan yang sangat luas, entah mungkin ketika sedang walimatul ursh, ataukah mungkin ketika sedang di momen-momen yang lain. Intinya di ruangan yang luas ini terdapatlah di situ begitu banyak menu, begitu banyak variasi makanan-makanan yang mahal-mahal, yang enak-enak, yang lezat-lezat. Sehingga panjenengan kemudian tinggal memilih mau yang rendang, mau yang gulai, mau yang soto, mau yang menu-menu dari luar negeri ada. Tapi karena melihat begitu banyaknya menu yang ada, kemudian panjenengan malah bingung. Tidak ada satupun yang kemudian didekati dan untuk diambil guna dimakan. Tangannya mengayunkan tangannya untuk mengambil makanan tidak, mengayunkan dari maidah, dari meja-meja hidangan ke mulut pun juga tidak. Nah, kira-kira apa yang ingin panjenengan dapatkan ketika itu? Atau apa yang bisa diambil manfaat dari hidangan yang sedemikian banyak yang ada di dalam sebuah ruangan yang luas tersebut? Adakah panjenengan mendapatkan manfaat dari sekian banyak makanan yang ada? Kira-kira dapat ataukah tidak? Ya jamaah, dapat ataukah tidak manfaat dari sekian banyak menu yang ada di dalamnya? Jawabnya tentu tidak mendapatkan sedikit pun manfaat. Kenapa? Tidak ada usaha. Baik sekedar berjalan menuju ke menu yang diinginkan, atau dengan sekedar mengayunkan tangan dari piringnya ke mulutnya. Tidak ada usaha. Maka tentu tidak ada sedikit pun manfaat yang didapatkan. Atau seandainya kemudian panjenengan menuju ke salah satu menu yang ada, cuman ngambil sedikit, sesendok, 2 sendok, ya itulah manfaat yang didapat. Ketika panjenengan semakin banyak menuju ke tempat hidangan yang ada, kemudian mengambil ya sedikit demi sedikit yang ada, tentu lama-lama akan menjadi bukit. Nah, demikian bulan Ramadan yang Rasulullah SAW katakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah wajibkan atas kalian berpuasa padanya. Padahal puasa ini kata Rasulullah, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilandasi karena keimanan dan dilandasi karena menginginkan ganjaran balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atau Rasulullah ketika ditanya oleh sebagian sahabatnya tentang amalan yang akan mengantarkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, apa kemudian jawab Rasulullah? Alaika bis-saumi la mislalahu. Hendaklah anda rajin menunaikan ibadah puasa, karena tidak ada ibadah yang semisal dengan puasa. Kemudian di setiap malamnya Rasulullah SAW memotivasi kita untuk salat tarawih, yang apabila salat tarawih ini dikerjakan bersama dengan imam hingga selesainya imam di dalam melakukan memimpin salat tersebut, maka seseorang tadi mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Yang Rasulullah katakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin, ataupun di dalam redaksi yang lain
khusibalahu qiyamu lailatin. Barang siapa yang salat yaitu tarawih bersama imam hingga selesainya, maka dia akan dicatat seperti orang yang melakukan salat sunnah semalam suntuk. Sementara kita sadar tarawih kita akan paling-paling sekitar setengah jam, sementara malam hari itu kurang lebih 10 jam. Betapa beruntungnya kita sholat yang hanya setengah jam, namun akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang sholat selama 10 jam. Atau semisal Rasulullah bersabda, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri sujud rukuk untuk beribadah di malam qadar karena iman, karena mengharap ganjaran, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sungguh luar biasa malam tersebut, yang kata Rasulullah setelah menyebutkan qad ja'akum Ramadan, di bagian akhirnya beliau mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurima min khairiha faqad khurim. Di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam, yang satu malam ini jauh lebih baik ketimbang 1000 bulan. Maka barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang ada padanya, sungguh dia memang orang yang tidak antusias, tidak bersemangat untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Namun kalau kita tanya, masih adakah kaum muslimin yang sudah berkewajiban berpuasa dan kemudian tidak berpuasa? Ada ataukah tidak kira-kira? Ada. Mantan-mantan anak-anak kecil yang sudah dewasa dan bahkan mungkin tua, namun wataknya masih seperti anak kecil. Dan yang ajib sekarang itu banyak anak-anak yang kecil kuat puasa. Kita tanya kepada anak SD yang usianya baru 5-6 tahun, ditanya, puasa enggak le, Duk? Iya puasa. Sampai beduk ya? Enggak, muput sampai maghrib. Namun begitu umurnya sudah mungkin bukan lagi 6 tahun, namun mungkin 16 tahun, mungkin 26 tahun, mungkin 36 tahun, atau 46 tahun, atau seterusnya, bahkan mungkin mereka tidak berpuasa. Padahal kayak tadi, begitu luar biasa balasan bagi orang yang berpuasa. Mungkin juga ada di antara kita puasa, namun puasa kita belumlah sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga puasanya tidak mendatangkan pahala. Atau mungkin ada juga di antara kita kaum muslimin yang setiap malam di malam-malam Ramadan itu tidaklah tertarik dengan pahala yang luar biasa tadi. Sehingga kalau kita tanya, adakah orang yang berpuasa namun malamnya tidak tarawih? Jawabnya kira-kira ada atau tidak? Ada. Kalaupun kemudian ada di antara kita yang tarawih, mungkin semangat di 1, 2, 3, 4, 5 hari, dan setelah itu mulai merotoli. Maka kita lihat masjid-masjid itu di awal-awal Ramadan, Masya Allah luar biasa, ya, tidak mampu menampung debit jamaah yang ada, hingga halaman, hingga jalan yang ada di samping masjid, di depan masjid dijadikan sebagai tempat untuk sholat. Namun ketika hari-hari semakin mendekati krusialnya, justru ironinya, ya, masjidnya semakin maju. Nah, ini bukti ada di antara kita yang masih tidak tertarik dengan menu yang luar biasa, yaitu menu Qiyamul Lail dan amalan-amalan yang lainnya. Membaca Al-Quran yang kata Rasulullah setiap hurufnya itu ada 10 hasanah. Mungkin masih ada yang belum tertarik. Jadi kita semuanya ya untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Ala kulli hal, sebagai penutup, memang Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan keberkahan.
Namun kalau tidak ada upaya dari diri kita untuk meraih kebaikan, keberkahan tersebut, ataupun kalau kita kemudian usaha namun usahanya ya ala kadarnya, ya maka mungkin kita tidak mendapatkan keberkahannya, atau kalau kita pun mendapatkan keberkahannya juga cuman ala kadarnya. Marilah mumpung masih di awal Ramadan, saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada kita semuanya, janganlah kita meninggalkan Ramadan nantinya sebagaimana yang diaminkan oleh Rasulullah itu, man adraka Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahullah. Ada di antara manusia yang ketemu dengan bulan Ramadan dan keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya, masuk ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang akan bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seoptimal mungkin bulan Ramadan ini guna meraih kebaikan, keberkahan yang ada padanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.